Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya ya, tentunya masih di channel Saudagar Kambing Pemalang. Untuk kali ini kita akan membahas tentang penyakit ORF ya, teman-teman. Penyakit ORF atau yang sering disebut juga bengoran atau dakangan, teman-teman. Dan yang pertama, kita akan bahas tentang apa itu penyakit ORF. Ini berdasarkan data-data yang sudah kami kumpulkan ya, teman-teman. Semoga bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Jadi, penyakit ORF adalah suatu penyakit hewan menular pada kambing dan domba yang ditandai dengan terbentuknya popula, vesikula, dan keropeng pada kulit di daerah bibir atau di sekitar bibir ya, teman-teman. Penyakit ini pada umumnya menyerang hewan muda umur 3-5 bulanan ya. Terkadang hewan dewasa dapat juga ditulari. Di samping itu dapat menulari juga pada manusia ya. Ini bahaya juga ya. Penyakit ini mempunyai arti ekonomik yang cukup penting karena dapat mengakibatkan penurunan berat badan dan kematian. Di samping itu mempunyai arti kesehatan masyarakat veteriner. Bahasa-bahasa angel gue mesti ono gitu ya, nah, belajar secara ilmiah gue. Karena dapat menulari manusia atau zoonosis. Seperti itu ya, teman-teman. Dan kali ini kita akan bahas mengenai apa penyebab penyakit ORF. Jadi, ORF disebabkan oleh virus Paparox. Berbentuk bulat panjang seperti kepompong, berukuran 160 kali 290 mm ya, teman-teman. Dan diklasifikasikan dalam grup DNA virus. Seperti itu ya, teman-teman. Dan untuk mengenal bagaimana sih sifat alami virus ORF, virus ini sangat tahan terhadap pengaruh udara luar dan kekeringan, teman-teman. Tetap hidup di luar sel selama beberapa bulan lamanya, serta dapat hidup beberapa tahun pada keropeng kulit. Sedangkan pada suhu kamar dapat tahan selama 15 tahun. Virus Paparox ini tahan terhadap eder dan labil terhadap asam. Ini tergolong kuat juga ya jenis virusnya, teman-teman. Kemudian kita akan bahas apa saja sih spesies rentan virus ORF. Seperti itu ya, teman-teman. ORF hanya menyerang kambing dan domba. Penyakit ini menimbulkan kekebalan berjangka panjang, teman-teman. Oleh karenanya, pada wilayah eksotik, penyakit ini ditemukan pada hewan-hewan muda. Sedangkan di daerah yang baru pertama kali diserang, penyakit ini ditemukan pada hewan dari segala umur. Jadi random ya, teman-teman, nggak hanya hewan-hewan muda aja. Ternyata di beberapa wilayah pun ada yang terkena dari berbagai umur ya, atau berbagai usia. Dan bagaimana sifat penyakit ORF? Jadi, angka kesakitan penyakit ini dapat mencapai 90% pada hewan muda, tetapi angka kematian relatif rendah. Sifat penyakit ini umumnya endemik, dan penyakit banyak muncul pada kelompok kambing yang baru datang pada suatu wilayah. Seperti itu ya, teman-teman. Oke ya, teman-teman. Kemudian kita akan bahas bagaimana sih cara penularan dari ORF ini ya, teman-teman. Jadi cara penularan terjadi melalui kontak. Di sini luka kulit pada saat menyusui,
melalui kelamin dan bahan yang mengandung virus ya teman-teman. Masa inkubasi penyakit berlangsung kurang lebih 2 hari. Seperti itu ya teman-teman, cara penularannya. Dan bagaimana sih distribusi penyakit ORF? Penyakit ini dikenal di Indonesia pada tahun 1931. Pada tahun 1979, penyakit ini dilaporkan di Yogyakarta, Kudus, Banyuwangi, Pasaman, Karangasem, dan Medan. Sampai dengan sekarang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian kita akan bahas di sini apa saja gejala klinis ORF. Pada hewan yang menderita penyakit ini, gejala berupa peradangan pada kulit sekitar mulut. Ini yang paling sangat ini ya teman-teman, yang paling sangat terlihat itu terjadi peradangan pada kulit di sekitar mulut ya teman-teman. Kelopak mata, alat genital, ambing pada hewan yang sedang menyusui, dan media kaki atau pada tempat yang jarang ditumbuhi bulu. Selanjutnya peradangan berubah menjadi eritema. Lepuh pipih yang mengeluarkan cairan, membentuk kerak yang mengelupas setelah 1-2 minggu, jadi keropeng ya teman-teman ya. Pada selaput lendir yang terserang tidak terjadi penggerakan. Pada selaput lendir yang terserang tidak terjadi penggerakan. Apabila lesi tersebut hebat, maka pada bibir yang terserang terdapat kelainan yang menyerupai bunga kol, seperti itu teman-teman. Dan apabila tidak terjadi infeksi sekunder, maka luka atau lesi, teman-teman, ini biasanya akan sembuh setelah penyakit berlangsung selama 4 minggu, dan sebaiknya bila muncul infeksi sekunder akan meningkatkan derajat keparahan penyakit. Pada hewan muda, keadaan ini sangat mengganggu, sehingga dapat menyebabkan kematian. Pada manusia, gejala klinis berupa lepuh pada tangan dan lengan. Lesi ini kemudian mengering serta mengeras setelah 2-3 minggu. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian kita akan bahas di sini tentang bagaimana sih diagnosis penyakit ORF. Jadi dengan melihat kejadian penyakit yang tersebar cepat, hanya menyerang hewan muda dan terdapat lesi di sekitar mulut, maka dengan mudah dapat didiagnosa penyakit menular ini. Konfirmasi laboratorium dapat dilakukan dengan mengetahui adanya antigen ORF pada lesi dengan cara uji agar gel diffusion atau AGD ya teman-teman, agar gel diffusion, atau uji komplement fixation test atau CFT, dan dapat juga dilakukan neutralization test pada pirate sera. Angel. Apa diagnosa banding penyakit ORF? Penyakit ORF mirip dengan cacar pada kambing dan domba. Pada penyakit cacar lesi biasanya dimulai dengan hemorogonik dan terjadi pada kulit bagian luar serta mempunyai tandesi meluas ke seluruh tubuh termasuk organ bagian dalam. Virus ORF tidak dapat dinokulasi pada telur ayam bertunas chorioallantoic membran atau CAM. Sedang virus cacar dapat tumbuh pada media tersebut. Ini saya agak kurang bisa cerna ya kalau yang ini ya. Pokoknya secara ilmiahnya seperti itu ya, dari data yang kami dapat dan kami sampaikan ini ya. Kemudian di sini ada ini saya sebut aja ya, nggak apa-apa ya. Dan bagaimana pengambilan dan pengiriman spesimen ORF. Bahan pemeriksaan berupa keropeng kulit disertai jaringan di bawahnya, disimpan dalam transport media, glycerin, salinea ana. Untuk pemeriksaan virologik dan dalam formalin 10% untuk pemeriksaan histopatologik. Ini kelasnya ini udah harus kelas-kelas yang sarjana. Tenang kan ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, di sini kita bahas saja.
Apa saja pengobatan penyakit OFF? Ini dia. Hewan terjangkit penyakit dapat diberi antibiotik berspektrum luas untuk mencegah infeksi sekunder. Di samping itu dapat diberikan multivitamin untuk memperbaiki kondisi tubuh. Sedangkan kulit yang terinfeksi diberikan pengobatan lokal dengan iodium iodium tincture. Agak susah ini ya bacanya. Dan kita akan bahas selanjutnya di sini bagaimana pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit OFF. Untuk pencegahan penyakit OFF ini dapat diberikan autovaksin untuk daerah endemik. Vaksin ini dibuat dari keropeng kulit hewan yang menderita yang disuspensi menjadi 1% dalam 50% gliserin salin. Vaksinasi diberikan dengan cara pencacaran kulit pada daerah sebelah dalam paha, teman-teman. Atau di sekitar leher untuk hewan dewasa ya. Anak domba atau kambing biasanya divaksin pada umur 1 bulan dan diulang pada umur 2-3 bulan. Sehingga akan diperoleh kekebalan yang optimal. Pada daerah yang belum pernah terjangkit, tidak dianjurkan mengadakan vaksinasi ORF. Untuk pengendalian penyakit, maka hewan yang menunjukkan gejala segera diasingkan, sehingga perluasan penyakit dapat dibatasi. Ya, seperti biasa teman-teman, ini harus diisolasi atau dikarantina ya, harus dipisah kandangnya. Di samping itu, kandang yang tertular sebaiknya tidak dipakai dalam waktu cukup lama atau difumigasi sebelum digunakan kembali. Pada daerah tertular, segera diberikan vaksinasi, misal vaksinasi massal, dan hewan yang mati akibat penyakit segera dibakar atau dikubur dalam-dalam. Seperti itu ya, teman-teman. Sedikit pembahasan tentang penyakit OFF, dan di sini saya ada tambahan juga. Ini singkat aja ya, teman-teman ya. Jadi penyakit OFF itu dikenal juga dengan emprengan, sariawan, dakangan, atau nih bahasa apa ya, bahasa ilmiahnya itu ectimacontagiosa. Kalau salah mohon maaf ya teman-teman, karena agak angel ini ngucapnya saya. Penyakit ini disebabkan oleh virus paparox virus yang tadi sudah saya bahas ya, yang bersifat zoonosis. Zoonosis ini yang maksudnya ini, jadi penyakit ini dapat menular kepada manusia, teman-teman. Dan tanda-tanda dari penyakit OFF ini adalah yang pertama itu terdapat bintik merah di sekitar mulut, teman-teman. Yang kedua, luka melepuhnya itu berupa kayak berwarna hitam, teman-teman. Yang ketiga, terdapat benjolan yang menyebar ke sela-sela kuku. Yang keempat, tidak selera makan atau kambing yang terindikasi OFF itu selera makannya menurun atau susah makan lah, nggak mau makan. Yang kelima ini kurus. Kurus ini efek dari poin yang nomor 4 tadi ya. Kemudian cara mengobati penyakit OFF itu seperti yang pertama, yang paling penting itu kita harus karantina dan berikan preparat, lodium, dan suntikan antibiotik ya teman-teman. Bisa juga dengan obat tradisional yang terbuat dari biji pinang, kapur sirih, dan kunyit yang dihaluskan lalu dioleskan ke luka atau mengoleskan oleh bekas yang dicampur sedikit belerang. Nah, kalau kita biasa pakai yang ini nih teman-teman, dan saya udah pernah coba ya waktu itu ya, kita ngalamin juga dan alhamdulillah sembuh. Jadi kita pakai oleh bekas yang dicampur dengan belerang, teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman, seperti itu aja pembahasan kali ini tentang penyakit OFF. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kembali saya juga masih banyak belajar ya teman-teman tentang bahasa-bahasa ilmiah yang saya belum kuasai. Itu saya akan pelajari secara perlahan teman-teman. Setidaknya dengan informasi yang saya berikan ini, kita semua atau teman-teman semua jadi punya pandangan atau punya feeling seketika kita mengalami. Jadi kita harus tahu apa yang kita lakukan, tindakan yang harus kita lakukan itu seperti apa. Seperti itu teman-teman. Itu yang pertama, jangan panik ya teman-teman ya. Oke,
teman-teman. Terima kasih banyak. Salam sehat dan sukses selalu. Kembali mohon dukungan dan supportnya untuk teman-teman semua, terutama untuk para senior. Jangan lupa untuk kritik dan sarannya untuk kami. Terima kasih banyak kembali saya ucapkan. Salam sukses selalu. Salam ngarit.